Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Kejadian 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Namangi domaau at solaing jagitonmu somba-somba na huoban ondiho. Madung dihaolongi debataau, jana dilehen diau sangaahan na porlu diau. Sei terus ma disosoi si Jakob, lopus dijagit si Esau ujungna si lehen-leheni. Dalam bahasa Indonesia, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kisah tentang Esau dan Yakub merupakan kisah yang panjang, di mana Yakub merebut berkat yang akan diberikan ayahnya, yaitu Ishak, dari Esau, dengan menyamar sebagai Esau. Ketika itu terjadi, dia berangkat kepada rumah pamannya Laban, dan ketika setelah selesai di sana, setelah mendapat istri Rahel dan Lea serta dua orang yang menjadi pengasuhnya, yang menjadi istrinya juga, yaitu gundiknya, dibawanya lah kembali untuk kembali ke tanah bapaknya, ke tanah Kanaan. Setelah di tanah Kanaan, melewati sungai Jabok, ada suatu perasaan daripada Yakub akan bertemu dengan saudaranya itu yang memiliki kemarahan kepadanya, yaitu Esau, sehingga segalanya dipersiapkan untuk pertemuan itu. Sebelum menyeberang, Yakub sudah mempersiapkan beberapa hal yang akan diberikan kepada saudaranya itu, yaitu beberapa jumlah, diantaranya yaitu 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjagalah kamu lebih dahulu, dan janganlah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang ada padamu, jawablah, milik hambamu Yakub, dan inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau." Segalanya dipersembahkannya kepada Esau sebagai permohonan maafnya, sebagai perasaan bersalahnya kepada saudaranya itu. Berkat yang sudah dicurahkan oleh Allah melalui Ishak tidak bisa lagi untuk diambil. Namun sebagai bersaudara, Yakub merasa bersalah dan mohon maaf atas sebuah tindakan yang sudah diperbuatnya. Permohonan maaf Yakub bukanlah sebuah permohonan yang biasa-biasa saja. Dia lakukan secara total
dengan memberikan apa yang menjadi miliknya kepada saudaranya Esau. Ketika pertemuan itu terjadi, yang dilakukannya adalah dia bersujud beserta dengan istrinya dan anak-anaknya dan hamba-hambanya, semuanya bersujud di hadapan daripada Esau dengan permohonan maaf dan menyerahkan diri sepenuhnya. Namun yang terjadi adalah Esau memeluk dan memeluk lehernya saudaranya itu dan menangis meraung dan memaafkannya. Ketika sudah memaafkan, yang dilakukan oleh Yakub adalah dia menyerahkan apa yang menjadi miliknya sebagian kepada saudaranya itu. Karena Tuhan sudah memberkatinya, Tuhan sudah menyerahkan baginya bahagian yang cukup banyak. Pada awalnya Esau tidak menerima, namun oleh karena desakan daripada Yakub, dia menerimanya. Dari ini kita mau belajar bahwa memang orang yang bersalah harus jujur mengakui kesalahannya. Kejujuran untuk mengakui kesalahan akan kelihatan daripada sikap yang menjadi tunduk dan mau untuk merendahkan diri serta memberikan hati secara total kepada kesalahan yang sudah diperbuat tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan orang percaya, sering ungkapan mohon maaf hanyalah sebuah kata-kata di bibir saja, bukan keluar dari batin, namun hanya sebuah ungkapan saja. Namun melalui firman ini mau dinyatakan bagi kehidupan kita, permohonan maaf haruslah dikeluarkan dari hati terdalam, dinyatakan kepada orang yang kita buat kesalahan kepadanya, dan di dalam keadaan itu kita secara total menyerahkan diri kita dan merubah hati jiwa kita untuk menjadi semakin baik dengan orang yang kita buat kesalahan tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita menjadi diteguhkan dan diingatkan. Tidak mungkin sebagai manusia kita tidak memiliki kesalahan. Setiap manusia pasti ada kesalahannya. Namun yang terpenting dari sini adalah kita belajar dari Yakub untuk memohon dengan tulus ikhlas, merubah diri daripada kesalahan untuk menuju kepada berkat, dengan menundukkan kepala dan memberikan total hati kita untuk merubah kepada hal yang lebih baik. Ketika itu dilakukan, maka persahabatan antara Yakub dan Esau menjadi semakin baik, dan Yakub menjadi tinggal di sebuah tempat yang didirikan kemahnya. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang yang memaafkan dan orang yang mampu untuk minta maaf, maka pada saat itu kenyamanan akan menjadi milik kita dan kita akan tinggal di dalam sebuah keadaan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, apabila Anda memiliki sebuah kepahitan oleh karena disakiti hatinya, maka bukakan pintu maaf kepada orang yang menyakitimu. Apabila kita adalah sebagai orang yang membuat sakit hati kepada orang lain, bukakan hatimu, rendahkan dirimu, karena ketika minta maaf dengan total akan menjadi kebaikan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengajari kita agar menjadi tetap merendahkan diri dan tetap membuka hati untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari memaafkan dan mari untuk menjadi membuka pintu maaf kepada orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami. Jadikan firman-Mu menjadi berakar berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus.